Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami pada pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami untuk menjadi bekal di dalam setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kita di dalam menjalankan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Satu kebenaran yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua adalah tentang istilah manusia baru. Rasul Paulus menggunakan istilah manusia baru bagi orang-orang yang sudah ditebus dan menerima korban Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Dan orang-orang yang disebut dengan manusia baru adalah orang yang sudah menerima kasih karunia. Dan orang yang sudah menerima kasih karunia adalah orang yang sudah dipilih, dikuduskan, dan dikasihinya. Dipilih dari mana? Dipilih dari orang-orang pada umumnya yang sudah terikat dengan dosa keturunan, dosa nenek moyang. Maka orang yang sudah menerima kasih karunia, dia dipilih untuk keluar, berpindah dari satu tempat yang lama menuju tempat yang baru. Dipilih dari manusia yang lama, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Manusia yang tidak pernah mendapatkan suatu arti, menjadi orang, menjadi manusia yang penuh dengan arti, penuh dengan makna, penuh dengan ada suatu tugas mulia. Orang yang dipilih untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita sadar bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, maka kita harus sadar tugas kita apa? Menjadi berkat. Tugas kita apa? Menjadi saksi. Tugas kita apa? Memuliakan Tuhan. Tugas kita apa? Menyabarkan kabar baik kepada seluruh umat manusia, supaya apa? Umat manusia juga beroleh keselamatan seperti yang kita alami. Nah, Ibu, Bapak, Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari yang indah ini kita akan menjalankan sepanjang hari ini. Mari kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kesabaran sebagai buah-buah kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dipilih, maka kita harus hidup menjaga kekudusan, jangan tercemar oleh dunia. Lingkungan di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor, di dalam usaha kita, mari kita jaga kekudusan kita. Dan percayalah, di dalam segala kesulitan kita menjalankan aktivitas sepanjang hari ini, di dalam tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, belas kasihan Allah menyertai Ibu Bapak. Oleh sebab itu, mari tidak jemu-jemunya kita untuk senantiasa menyadari siapakah aku ini. Aku adalah umat pilihan Allah. Aku adalah orang yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, menjadi berkat, memuliakan Tuhan, mengabarkan baik melalui apa? Melalui kesaksian kehidupan Ibu Bapak. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, mari sepanjang hari ini berharaplah kepada Tuhan. Kenakanlah kasih. Karena di dalam kasih itulah kita akan beroleh kekuatan. Di dalam kasih itulah kita akan senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang beraktivitas. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka,
Tuhan jadikan mereka berhasil apa yang dikerjakannya. Dan untuk bangsa dan negara Indonesia, Tuhan senantiasa limpahkan belas kasihan Tuhan untuk Indonesia ini. Akhiri pandemi ini, dan biarlah semua tenaga-tenaga umat manusia di Indonesia ini boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.